dosen pembimbing pada mata PAI, serta pertemuan kali ini kita akan melanjutkan diskusi. Adapun topik yang akan kita bicarakan yaitu pandangan agama Islam terhadap aborsi. Tasari, Asti Hardianti, Nada Hadiatus, Selviani Syahputri, Junita Dewi Ayu, Rafika Putri Kusuma, Yuni Ira Hidayah, Laila Novianti. Selanjutnya, penyajian materi yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian aborsi. Aborsi dalam bahasa Arab yaitu disebut hijah yang memiliki beberapa sinonim yakni ishot yang artinya menjatuhkan atau membuang, tarah yang artinya melempar, daimlas yang artinya menyingkirkan. Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan ishot, al-hamil atau al-ijhad. Menurut istilah, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Dalam Islam, menggunakan janin merupakan perbuatan yang haram, sebagaimana disebutkan dalam Quran Al-Isra 33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar. Aborsi terbagi dua macam, yakni aborsi spontan atau aborsi yang tidak disengaja, dan aborsi yang disengaja atau abortus provocatus. Dampak dari aborsi, 1. Efek jangka pendek, rasa sakit yang intens, terjadi kebocoran uterus, pendarahan yang banyak. 2. Efek jangka panjang, tidak dapat hamil kembali, keguguran kandungan, kehamilan tubal. 3. Risiko kesehatan dan keselamatan secara fisik. Kematian mendadak karena pendarahan hebat. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. 4. Risiko gangguan harga diri 82%, teriak-teriak histeris 51%, dan mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi 63%. Dalil yang terkait dengan aborsi yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya bunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Yang kedua, firman Allah dari Quran surat Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu yang benar, dan barang siapa yang secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang dapat pertolongan. Pandangan para ulama tentang aborsi. Pendapat pertama, ini secara mutlak sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian pengikut mazhab Hanafi dari kelompok mazhab Maliki, dan sebagian pengikut mazhab Hambali berpendapat bahwa selama belum ditiupkan ruh, maka tidaklah haram menggugurkan janin. Kedua, boleh sebelum 40 hari pertama dari kehamilan. Muhammad Abu Ishaq al-Maruzi dari mazhab Maliki dan zahirnya mazhab Hambali berpendapat bahwa janin tidak haram diaborsi sebelum 40 hari pertama. Kebolehan aborsi sebelum diberikannya ruh karena satu alasan saja. Kesepakatan mazhab Hanafi dan sebagian. Menurut pandangan kelompok kami mengenai aborsi adalah ditinjau dengan sudut pandang ilmu pengetahuan yang memiliki dampak baik dari fisik
mental, dan keselamatan seorang wanita, aborsi harus dilihat dari tujuan dilakukan. Jika berkaitan saran secara medis, misal janin tumbuh di luar kandungan dan adanya penyakit, maka perlu dipertimbangkan. Berbeda halnya aborsi yang dilihat sebagai tindak pidana karena dilakukan dengan sengaja dan tidak dibenarkan. Resiko yang paling fatal harus diketahui bahwa aborsi dapat berakibat pada kematian. Kesimpulannya, aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat tertentu sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Aborsi menurut agama Islam haram, tetapi menjadi diperbolehkan jika keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya, dengan catatan bahwa aborsi ini dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari. Keselamatan mempertahankan nyawa ibu didahulukan daripada kehidupan janin, karena ibu adalah induk dan tiang keluarga. Hikmah adanya larangan aborsi adalah resiko dan bahaya yang ditimbulkan secara psikologis dan kesehatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan satu persatu menyalakan mikrofon atau bisa juga ditulis pada kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina NIM 220200556. Saya ingin bertanya tentang bagaimana penyembuhan dampak psikologis setelah dilakukan aborsi. Terima kasih. Perwakilan dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, perwakilan dari kelompok 5. Kan menurut mazhab Hambali, kan janin tidak haram diaborsi sebelum 40 hari pertama. Tolong jelaskan alasannya. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Saya Alifia Widya Stuti, NIM 220233 dari kelompok 5 ingin bertanya. Aborsi itu kan dibagi menjadi 2 macam. Ada aborsi spontan dan aborsi yang disengaja. Nah, itu saya ingin tahu contohnya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Saya ingin bertanya, saya Vika Amelia Putri Salsabila, NIM 220200119, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya. Jelaskan mengapa tindakan aborsi dapat membahayakan nyawa bagi wanita. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vika Amalia yang tadi, mengapa aborsi membahayakan bagi wanita. Aborsi bila tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan kerusakan pada rahim dan vagina. Kerusakan ini dapat berupa lubang maupun luka berat pada dinding rahim, leher rahim, serta vagina. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alivia tadi. Contoh aborsi yang disengaja, misalnya abortus provocatus criminalis, yaitu penghentian atau pengakhiran kehamilan yang disengaja dan melanggar kode etik kedokteran. Nah, contohnya pada kasus kehamilan nikah yang dilakukan oleh remaja pekerja seksual yang hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, dan semua kasus yang ingin kehamilan tanpa ada indikasi medis. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Tadi kan pertanyaannya, apakah setelah dikuret ibu terkena hukum nifas? Jadi tergantung, jika dalam kurun waktu 40 hari tersebut darah berhenti, kemudian selang beberapa waktu
keluar kembali, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas. Terima kasih. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Afika. Apabila janin keguguran sebelum usia 4 bulan, tidak perlu diberi nama, tidak ada akikah. Karena akikah dan diberi nama hanya bagi keguguran di usia masuk 5 bulan atau setelah ditiupkan ruh ke janin. Karena dia dihukumi manusia menjadi afrad atau anak yang akan menolong orang tuanya, sehingga dia diberi akikah, diberi nama, dimandikan, dan disalati. Ini jika keguguran di bulan kelima atau setelah ditiupkan ruh. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah kelompok 4. Apakah USG diperlukan pasca aborsi medis? Jika Anda tidak memiliki tanda-tanda komplikasi, USG tidak diperlukan pasca aborsi medis. Dengan USG, Anda dapat menentukan apakah kehamilan telah berakhir dalam beberapa setelah aborsi. Terutama jika Anda ragu tentang hasil aborsi medis, Anda juga dapat menggunakan tes urin di rumah 3-4 minggu setelah menggunakan obat-obatan. Jika Anda melakukan tes urin sebelum 3 minggu, Anda kemungkinan hasil tes masih positif karena masih ada hormon kehamilan dalam tubuh Anda. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rita Arianti. Bagaimana memberi efek jera bagaimana cara memberi efek jera bagi mereka yang melakukan aborsi, yaitu dengan upaya koersif. Upaya koersif merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras serta tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan dalam pengendalian sosial ini ialah dengan cara kekerasan serta juga memberikan sanksi tegas yang berhubungan dengan pihak hukum. Terima kasih. Terbuka dengan suami. Yang ketiga, carilah dukungan orang lain. Dan yang keempat yaitu mengambil konseling. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan. Hukum dari aborsi spontan atau tidak sengaja. Aborsi spontan itu kan biasanya terjadi karena penyakit. Kalau dari pendapat ulama itu dimaafkan karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sally. Pertanyaannya kan, menurut mazhab Imam Hambali, janin tidak haram diaborsi sebelum 40 hari. Jelaskan alasannya. Kalau menurut kelompok kami, tidak haram karena belum ditiupkan ruh pada janinnya. Tadi diskusi dari kelompok kami. Maaf.